ujung daripada mengalami dan memiliki karunia Roh Kudus, ujungnya adalah bukan untuk semakin tahu, tetapi adalah untuk menjadi semakin seperti Kristus. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat bergabung bagi para pemirsa yang ada di mana saja Anda boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan hari ini kita siap untuk diberkati dengan tema sepanjang bulan ini yang tentu saja masih ada kaitan dengan tema-tema bulan yang lalu. Tapi saya percaya bulan ini temanya ini boleh membangun kehidupan kita lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Tanpa membuang waktu lebih banyak, saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Gembala Pembina Gereja Bethel Indonesia Keluarga Besar Medan Plaza. Shalom Bapak. Shalom. Selamat datang dan terima kasih buat kesempatan yang boleh Bapak berikan untuk kita boleh menjadi berkat bagi kami. Narasumber yang kedua berikutnya adalah Bapak Gembala Sidang kita yang terkasih, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Selamat selalu Pak. Shalom. Selamat datang Pak, dan terima kasih buat kehadiran Bapak boleh bergabung. Dan narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Terima kasih, baik. Selamat datang dan terima kasih boleh berkenan untuk hadir. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema bulan ini tentu saja tidak sama dengan tema-tema bulan sebelumnya. Di mana saya percaya tema bulan ini kita sangat akan diperbarui, kita memperoleh pengertian yang lebih baik sehingga pada waktu kita berjalan maka kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tema daripada bulan ini adalah karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Nah, pertanyaan pertama yang saya berikan kepada Bapak Gembala Pembina sebagai hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman memimpin Medan dan suku-suku yang ada di kota Medan. Pak, pertanyaannya sederhana, bagaimana pendapat Bapak mengenai karunia roh ini untuk membangun jemaat atau membangun pribadi? Sudah pasti bahwa karunia Roh Kudus itu harus dipakai untuk membangun jemaat. Ya. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa tiap-tiap orang itu dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, maka seluruh karunia itu dipakai untuk membangun jemaat. Nah, sebagai salah satu contoh, gereja kita adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan itu untuk memulihkan Pondok Daud yang telah roboh. Dan dari gereja kita ini maka muncullah banyak penulis-penulis lagu, banyak penyanyi-penyanyi, banyak worship leader yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Nah, sayangnya dengan kemudian popularitas oleh karena lagu-lagu yang baik dan kemudian cara membawakan nyanyian dengan baik, maka dari pelayanan ini lahirlah yang namanya quote and quote itu artis rohani. Nah, sebenarnya nggak apa-apa dengan kemunculan artis-artis rohani selama kita mengerti bagaimana menata kehidupan para artis rohani ini. Kalau kita melihat kembali di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-25, nah maka di dalam ayat yang pertama sampai dengan kemudian ayat yang kelima, maka dicatat para penyanyi ini merupakan keturunan daripada orang Lewi yang sebenarnya tidak mendapatkan warisan di tanah yang berlimpah-limpah sungadunya. Karena warisan daripada orang Lewi itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Dengan kata lain, maka seharusnya para penulis lagu, para penyanyi, dan para pemusik, nah itu hidup
dari gereja lokalnya. Bukan hidup dari panggung ke panggung. Nah, pada waktu dia kemudian mulai mencari uang dengan quote and quote talentanya. Talenta untuk menyanyi, talenta memimpin pujian, atau istilah yang lain, talenta berkhotbah. Dipakai untuk mencari uang untuk dirinya sendiri. Nah, pada waktu itu dia mulai memanipulasi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Karena arti daripada karunia itu adalah gift. Dan kita gunakan karunia ini bukan untuk kepentingan kita, tapi kita gunakan karunia ini adalah untuk membangun jemaat. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, buat apa sih kita itu kemudian diberikan karunia? Nah, karunia ini Tuhan berikan supaya kita itu bisa memperlengkapi jemaat untuk mengalahkan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Nah, mengapa? Karena dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah, Alkitab ini mencatat, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, tugas daripada kita yang memperoleh karunia roh adalah memperlengkapi jemaat untuk menghadapi kepalsuan daripada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu dengan berita-berita palsu mereka. Nah, saya harapkan melalui talk show ini maka kita kembali kepada tuntunan daripada firman Tuhan bahwa karunia mari kita gunakan untuk membangun jemaat bersama-sama. Nah, itu dari saya, mungkin ada tambahan lagi, silahkan. Mungkin ada tambahan dari Bapak, Pak Edi? Ya, sudah sangat lengkap sekali. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, karena tren yang saat ini sedang terjadi, bahwa ada begitu banyak orang yang memperoleh karunia daripada Tuhan, tetapi mereka ini tidak tahu bagaimana cara sebetulnya harus hidup di dalam karunia-karunia itu. Jadi mereka tidak diperlengkapi, teman-teman tidak diperlengkapi dengan etika-etika, yaitu etika-etika yang baik di dalam kehidupan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan ini persoalan yang harus kemudian gereja ini bisa pahami bersama-sama. Sehingga tidak timbul satu konotasi bahwa pemberian-pemberian anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu dipakai hanya untuk kepentingan. Untuk mencari kekayaan. Sendiri, untuk mencari kekayaan diri sendiri. Untuk mencari popularitas diri sendiri. Tetapi harusnya bahwa karunia yang diberikan dengan tujuan yang paling tepat adalah membangun tubuh Kristus, membangun jemaat, membangun orang percaya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Bambang begitu luar biasa ini. Menjadi inspirasi sebetulnya harus kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Sehingga nggak terjadi keributan seperti yang belakangan ini muncul. Yang ini, dan sebagainya. Kekhawatiran saya adalah pada waktu kita melihat tayangan-tayangan YouTube yang menyebut dirinya apologet. Jadi di ruang publik, nah satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain ya saling menyerang dengan pengetahuan-pengetahuan dan dengan karunia-karunia yang ada. Nah, sebenarnya hal seperti ini kita tidak inginkan terjadi. Yang kita inginkan adalah marilah para apologet yang mengaku dirinya apologet mulai kembali ke gereja lokal dan bangun gereja lokalnya sendiri. Karena jangan sampai kemudian gereja lokalnya tidak tergembalakan dengan baik dan kemudian di luar, dia mulai membuat keributan dengan yang lain. Nah, marilah kita sama-sama menggunakan karunia kita untuk membangun. Amin. Ya, Pak Robert, ada tambahan? Sedikit aja, saya pikir kita kembali ke fondasinya. Kenapa Tuhan memberikan karunia roh?
very clear dalam kitab Korintus, khususnya dalam 1 Korintus, jelas. Satu, untuk kepentingan bersama. Jadi nggak ada untuk kepentingan pribadi, kepentingan bersama, for the common good, gitu kan. Lalu di dalam 1 Korintus 14 ayat 12, kembali dengan jelas Paulus katakan bahwa kita yang punya karunia itu harus mempergunakannya untuk membangun jemaat. Membangun gitu. jemaat, ya. Kembali ke situ arahnya, edifying gitu, edifying the church, membangun jemaat. Jadi ya kembalilah, gak ada lah urusan untuk membangun popularitas pribadi ya. Ya, lebih kurang begitu kalau sedikit tambah. Tapi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita udah sangat tajam. Ya, seru sekali ya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau karunia roh itu ternyata bukan hanya untuk membangun, tapi saya coba cuplik statement dari Pak Bambang bahwa Anda dan saya diberikan karunia roh, sekali lagi bukan untuk hanya membangun, tetapi menghadapi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, supaya kepalsuan mereka terungkap dan kebenaran Tuhan itu boleh nyata. Baik, yang kedua ini seru Pak, untuk menindaklanjuti pertanyaan tadi yang pertama mengenai, kalau tadi sudah dijawab mengenai karunia Roh Kudus itu untuk membangun jemaat atau pribadi, dan tadi sudah dijawab dengan demikian rupa dan saya pribadi itu sangat diberkati. Dan yang pertanyaan kedua begini, buat mungkin Pak Edi dulu ya Pak, kita berikan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu begini Pak Edi, apa yang dimaksud dengan karunia roh dan kepada siapa karunia roh itu diberikan, serta bagaimana sih seseorang bisa menerima karunia Roh Kudus itu? Ya, karunia roh adalah kesanggupan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya dengan tujuan, sekali lagi digarisbawahi, untuk membangun jemaat. Nah ini adalah karunia roh. Dan siapakah orang-orang yang kemudian berhak atau memperoleh karunia yang diberikan oleh Tuhan ini? Orang yang memperoleh karunia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang yang kemudian sudah menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan penyelamat di dalam kehidupannya. Karena ada perbedaan antara karunia dengan bakat atau talenta. Ini ada perbedaan. Kalau bakat itu bisa diwarisi dari orang tua, dari keluarga. Dan bakat talenta itu bisa kemudian dikembangkan dengan cara dilatih dan sebagainya. Tetapi karunia roh hanya diberikan pada waktu orang itu percaya kepada Tuhan. Waktu orang itu bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, membuka kehidupan mereka, maka sejak pada waktu itu mereka ini sebetulnya diperlengkapi dengan karunia-karunia yang datang daripada Tuhan. Nah, tinggal kemudian mereka memaintain karunia-karunia itu, mempertajam karunia-karunia itu dengan tujuan sekali lagi untuk membangun jemaat. Dan Tuhan memberikan semuanya ini. Ini memang untuk kepentingan jemaat yang ada. Dan bagaimana cara kita kemudian menerimanya? Tadi saya sudah sampaikan, waktu kita bertobat, waktu kita itu percaya. Dan itu hanya untuk orang percaya. Saya punya pengalaman dan saya percaya ini juga pengalaman begitu banyak teman-teman dan orang-orang yang kemudian hidup di dalam karunia-karunia roh. Yaitu pada waktu kita ini bertobat, waktu kita percaya, dan pada waktu kita kemudian menerima Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan masuk di dalam baptisan. Baik itu baptisan air, dan pada waktu kita kemudian mulai melangkah di dalam jernih perjalanan iman kita, roh akan memenuhi kehidupan kita. Pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka pada waktu itulah Tuhan itu kemudian mulai menganugerahkan karunia-karunia-Nya. Yang pertama, pada waktu pengalaman saya itu bahasa roh udah pasti. Jadi dipenuhi Roh Kudus, pertama-tama itu adalah karunia untuk kemudian tanda sebagai orang yang dipenuhi mulai berbahasa roh. Dan kemudian mulai berlanjut kepada karunia-karunia yang lain sesuai dengan apa yang merupakan anugerah daripada Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tujuan membangun jemaat. Saya percaya bahwa karunia itu bisa diusahakan dan bisa dipelajari. Nah, karena 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama berkata bahwa
kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Jadi pengalaman saya, waktu saya baru bertobat dan saya rindu supaya dibaptis oleh Roh Kudus. Nah maka melalui penumpangan tangan, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah kemudian saya dipenuhi Roh Kudus, maka di sana, nah Roh Kudus itu mulai memimpin untuk masuk dan mengalami pengalaman-pengalaman dipenuhi dengan karunia roh. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-14, nah maka Alkitab berkata jangan lalai mempergunakan haris karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi saya percaya bahwa pelayanan penumpangan tangan itu sangat diperlukan dalam pelayanan. Nah, seperti yang kita lakukan pada pertemuan-pertemuan family altar. Nah, bagaimana caranya supaya karunia-karunia roh itu bisa bertumbuh dalam kehidupan jemaat, dalam pertemuan-pertemuan family altar. Nah, makanya kita undang mereka dan kemudian kita tumpangi tangan, para penatua menumpangi tangan dengan tujuan supaya karunia-karunia itu bisa berkembang dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih Pak. Pak Robert ada tambahan Pak? Ya, saya melihat memang perbedaan yang sangat menyolok kita sebagai pengikut Kristus. Saya pribadi lah juga sebagai kesaksian pribadi lah. Sebelum mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus, saya tipikal orang yang nggak berani ke depan, Pak. Ya ada rasa takut, ada rasa kurang confident gitu. Tapi setelah kita dibaptis Roh Kudus ada confident itu. Ya, itu tiba-tiba seperti melompat, apalagi setelah kita semakin mengerti. Dan sekarang di dalam talk show ini, saya pikir kita sedang membangun sebuah konsep bahwa kehadiran Roh Kudus, karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita itu begitu beragam tujuannya. Mungkin dari beberapa yang sudah disebut oleh para pemimpin kita, saya hanya ngutip satu ayat lagi dalam kitab Efesus pasal 4, di situ dikatakan bahwa kita itu diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Dan kembali kita lihat benang merah di Alkitab ini, semuanya itu larinya ke pelayanan. Jadi hadirnya Roh Kudus itu adalah untuk memperlengkapi kita untuk melayani, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi tujuannya ke situ sebenarnya. Jadi betapa kita sama-sama lah semuanya kita perlu menyadari bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu saatnya bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Dan juga saya pikir salah satu cara yang sangat efektif untuk memberitakan kabar baik. Sharing good news. Kita ada sebuah keyakinan dan urapan Tuhan, karunia Tuhan bekerja. Terima kasih. Wow, berarti Roh Kudus itu sebenarnya bisa merubah seseorang. Kalau saya boleh kutip statement Bapak waktu bulan lalu, orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan berani untuk menginjil, merubah seseorang dari yang tadi Bapak katakan. Yang sebelum dipenuhi nggak berani maju ke depan, setelah dipenuhi rasanya kok berani maju ke depan, bahkan untuk berbicara kesaksian juga pasti lebih berani ya Pak ya. Confidence-nya lebih nyata ya Pak ya. Nah selanjutnya gini Pak, ini ke Bapak nih, seru nih tadi. Menurut Bapak, apa saja sih jenis-jenis karunia roh? Dan menurut Bapak, apakah anggapan bahwa karunia Roh Kudus itu adalah second blessing? Apa opini Bapak di sini Pak? Ya ini ada dua pertanyaan ya. Pak Benyamin. Oke, saya jawab satu persatu. Sebenarnya yang pertama jenis-jenis. Jenis-jenis daripada karunia roh, tentu kita nggak bisa cari jenis-jenis ini di luar Alkitab kan. Kita harus kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Jadi kita lihat di dalam firman, di dalam Alkitab bahwa kalau kita bicara jenis-jenis karunia roh, kita melihat setidak-tidaknya ada 3 kitab perjanjian baru membicarakan itu. Yang pertama dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya, kita lihat di situ ada 5 karunia
jawatan pelayanan. Yaitu karunia kerasulan, karunia kenabian, karunia sebagai pemberita Injil, karunia penggembalaan, karunia mengajar. Ada 5. Lalu next dengan cepat. Dalam kitab Roma, Perjanjian Baru kembali. Dalam kitab Roma pasal 12, kita melihat ada 7 karunia yang disebut di sana. Karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia membagi-bagikan sesuatu. Jadi membagi-bagi sesuatu pun itu karunia, memberi itu karunia itu. Dan kemudian karunia kepemimpinan, karunia berkemurahan. Oke, ini semua adalah karunia. Jadi kita lihat ada di kitab-kitab yang berbeda ini muncul karunia-karunia yang beda-beda lagi. Kemudian yang ketiga kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12. Dan ini yang paling populer, yang paling viral. Orang selalu melihat kalau bicara karunia selalu dari 1 Korintus 12. Padahal ada di beberapa tempat yang lain bicara soal jenis-jenisnya. Gitu. Jadi 1 Korintus 12 ada 9. Jadi dari tadi ada 5, ada 7, ada 9. Di 1 Korintus 12 ini mulai dari 8, 9. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia kuasa mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Dan saya melihat ya, sebuah kesimpulan bisa kita ambil dari 3 ini, 3 kitab Perjanjian Baru yang berbeda ini. Tempatnya beda-beda, waktunya beda-beda, jemaatnya beda-beda, ya, dan karunianya pun beda-beda gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai karunia Roh Kudus, itu sebenarnya kita melihat warnanya itu begitu. Jadi nggak perlu kita saling mengejudge satu dengan yang lain, karena memang punya karunia, punya warna yang begitu beragam dan berbeda-beda. Itu yang pertama, nanti mungkin bapak-bapak bisa mungkin ada yang di-share. Kemudian mengenai yang kedua, pertanyaan untuk saya nih, mengenai second blessing. Istilah second blessing, ada gereja-gereja atau organisasi gereja yang tidak menerima, tetapi ada juga organisasi yang menerima. Malah sekarang ini sebenarnya kuat sekali, gencar sekali berbicara mengenai karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu sebagai second blessing. Oke. Nah, jadi pertama sekali tentu istilah second blessing ini diucapkan oleh John Wesley. Ya, dia sebut itu adalah tahap kedua, second blessing. Diterjemahkan second blessing yang menjadi begitu populer gitu. Jadi kalau ada second blessing kan berarti ada first blessing. Gitu. Jadi nggak bisa lompat langsung ke second blessing, harus melewati first blessing. Nah itulah di kalangan Pentekostal, gereja-gereja Pentakosta percaya itu begini, kita nggak bisa langsung ke second blessing, kita harus lewati yang first blessing itu adalah ya itu kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru gitu, kita jadi ciptaan baru, nah, kan bertobat di situ. Nah ini yang dikatakan di dalam perjalanan iman sebagai mengalami pembenaran, justification. Jadi dari pembenaran kita berjalan terus menuju ke tahap berikutnya, itu yang disebut tahap pengudusan, sanctification. Ini semua masuk di tahap pertama itu. Sampai kepada berikutnya muncul, itu yang disebut sebagai second blessing. Yaitu ketika orang mengalami baptisan Roh Kudus dan kemudian mulai bertumbuh di situ dan mengalami karunia-karunia Roh Kudus dan seterusnya. Nah, jadi ini second blessing. Ini bagi kita Pentecostal dan juga Gereja Bethel Indonesia itu meyakini bahwa pengalaman baptisan Roh Kudus itu adalah second blessing. Jadi seperti para rasul kalau kita melihat, mereka itu adalah murid-murid Tuhan. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan, telah mengikuti Tuhan. Tetapi waktu Tuhan naik ke surga, dia bilang, tunggu aku di Yerusalem. Ya, sampai kamu akan dipenuhi dari tempat yang maha tinggi. Lalu kita melihat langsung setelah itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ke kitab Kisah Para Rasul pasal 2, Pentecost. Jadi bagi kita melihat bahwa second blessing itu adalah
sebuah peristiwa berikutnya, bukan dalam satu paket gitu. Jadi peristiwa berikutnya, ada banyak tempat di dalam kitab Kisah Para Rasul bicara soal second blessing ini. Minimal ada 3 tempat lah kalau saya catat itu ya, ada 3 tempat kalau kita lihat. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 2. Di situ adalah orang-orang percaya Yahudi yang tinggal di sana bersama dengan para rasul dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8, kelompok orang-orang percaya yang berada di Samaria itu dilawat oleh Tuhan. Itu. Kemudian yang ketiga, orang-orang percaya non-Yahudi. Itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Cornelius dan ini semuanya tiba-tiba dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi Bapak sebut tumpang tangan. Memang penting. Kita perlu mendoakan dengan tumpang tangan. Tetapi ada beberapa insiden juga Roh Kudus turun tanpa ditumpangi tangan. Lagi khotbah, Petrus lagi khotbah di rumah Cornelius. Itu Roh Kudus itu tiba-tiba turun. Jadi second blessing bagi kita bukan sesuatu yang kontroversi. Itu ada sesuatu yang memang pengalaman berikutnya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi istilah itu pertama tadi saya sebut diucapkan oleh John Wesley di abad 19, tapi kemudian itu diperkuat lagi di abad 20. Murid John Wesley bernama John Fletcher itu juga menulis, dia pakai istilah yang halus pertama, dia pakai istilah special experience gitu. Tapi tidak lama kemudian dia merubah lagi dari special experience atau pengalaman yang istimewa, itu dia pakai lagi istilah second blessing. Jadi abad 19, 20 dan sampai 21 istilah second blessing sangat viral, sangat viral. Itu dari saya kira-kira. Oke, Bapak-bapak ada tambahan? Silakan Pak. Iya, penjelasan daripada Pak Robert itu luar biasa. Nah, kita mesti nangkap begini. Yang disebut dengan first blessing itu adalah keselamatan. Jadi untuk keselamatan ini adalah kasih karunia. Kasih karunia yang pertama. Tapi second blessing, itu kita nggak cukup hanya menerima keselamatan. Kita perlu kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini yang dimaksudkan dengan second blessing. Tapi dipenuhi dengan Roh Kudus saja juga tidak cukup. Karena kita juga mesti dipimpin oleh Roh Kudus yang menghasilkan nanti buah-buah roh. Nah, melalui buah-buah roh ini maka kita akan mengentaskan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Jadi kita lihat bahwa kehidupan kekristenan itu terus itu mengalami progresif. Bukan Kristen progresif ya, tapi perjalanan kehidupan kita itu kan kita mesti kemudian mengalami peningkatan-peningkatan. Iya. Baik Pak, terima kasih. Pak, ada tambahan kah Pak? Ya, saya pikir mungkin sudah sangat komplit sekali apa yang disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Bambang. Karena waktu orang dipenuhi Roh Kudus memang, maka yang pertama dia itu akan diperkaya dengan karunia-karunia roh. Dan yang kedua, dia ini kemudian akan memunculkan buah-buah Roh Kudus. Tetapi kemudian yang ketiga, itu Tuhan itu akan menempatkan jawatan-jawatan rohani di dalam kehidupannya untuk membangun tubuh Kristus. Ada 5 jawatan yang dicatat di dalam Efesus. Ada rasul, ada nabi dan sebagainya. Ini seru Bapak Ibu Saudara. Tadi dari pertanyaan pertama ada quote yang kita bisa dapat bahwa Roh Kudus itu untuk membangun jemaat dan kita itu menghadapi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Yang kedua, Roh Kudus itu merubah kehidupan seseorang dan memimpin seseorang. Dan yang ketiga ini tadi statement yang juga luar biasa, yaitu Roh Kudus turun itu ditujukan nggak lain nggak bukan hanya yaitu untuk amanat agung, kita memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi baru Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, saya mau berikan pertanyaan buat narasumber yaitu Pak Bambang. Pak, begini Pak, sesuai dengan tema daripada bulan ini, ya apa tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia roh kepada jemaatnya? Tentu tadi untuk jemaat membangun dan bukan untuk pribadi. Nah,
Tetapi pada kenyataannya, apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk melahirkan tokoh-tokoh karismatik sehingga membuat harusnya seseorang itu menjadi hamba Tuhan tapi menjadi idola setelah mereka memakai karunia-karunia roh yang seperti tadi Bapak jelaskan di penjelasan yang pertama. Bukankah tujuan ultimate pemberian karunia-karunia Roh Kudus itu adalah untuk menciptakan dalam diri kita kepenuhan atau kemiripan kepada karakter Kristus sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Nah, Pak, pertanyaannya begini. Bagaimana cara menjaga menurut Bapak nih? Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara membangun karakter dan karunia roh? Tadi Pak Robert itu mengangkat tokoh Alkitab yang bernama John Wesley. Jadi John Wesley ini adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan gerakan kekudusannya. Atau yang kita kenal dengan istilah Alkitabnya adalah gerakan pietisme. Jadi seharusnya seseorang itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kedagingannya ini tidak terlalu menonjol. Karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu adalah membinasakan atau mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, problemnya adalah tidak selamanya tingkat kepenuhan itu ada pada kita. Jadi kadang-kadang, oleh karena keletihan, oleh karena satu dan hal yang lainnya, maka tingkat kepenuhan seseorang terhadap Roh Kudus itu bisa kemudian dia mengalami penurunan, mengalami pengurangan. Di sini itu adalah jadi titik yang paling krusial dan titik yang paling bahaya. Saya mendisiplinkan diri, jadi kalau saya spend waktu 30 menit berkhotbah di mimbar, maka at least saya akan membayar. Saya punya pelayanan di mimbar itu dengan masuk ke kamar doa saya. Nah, mengapa? Karena saya perlu kepenuhan itu. Karena kalau kita kemudian melayani dalam keadaan kosong tanpa dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus, maka bisa jadi pelayanan kita ini bukan memuliakan Tuhan, tapi pelayanan kita itu menjadi performance. Sehingga panggung itu berubah. Nah, menjadi tempat di mana kita, mohon maaf, mengangkat diri kita sendiri melalui pengetahuan yang kita miliki, melalui talenta yang kita miliki. Nah, dengan demikian maka mimbar itu berubah menjadi panggung yang bukan kemudian menjadi mezbah. Gereja Bethel Indonesia adalah gereja yang menekankan tentang penata layanan. Dengan kata lain, semua orang yang mau melayani itu harus memiliki jiwa itu sebagai penata layan. Nah, pertanyaannya sekarang kan bagaimana cara kita itu menyeimbangkan antara karakter ini dengan kemudian karisma, dengan karunia roh. Nah, yang pertama itu tadi, maka kita harus bisa menjaga tingkat kepenuhan, yaitu dengan kehidupan yang terus-menerus melekat dengan Tuhan. Jadi ada saat teduh, ada kemudian waktu-waktu doa, ada waktu-waktu di mana kita mempelajari Alkitab. Tetapi hal yang seperti ini tidak cukup. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat pengertian daripada agama, di dalam talk show yang lalu, maka saya sampaikan ada 3 hal yang disebut. Ada mitos, ada ritus, ada kemudian etos. Mitos itu adalah hal-hal yang sakral, kita miliki. Ritus itu artinya ritual, kita juga miliki dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi etos ini berbicara tentang sikap dan watak.
Nah, untuk yang ketiga ini, itu perlu kemudian aplikasi dari pengetahuan kita, dari pengenalan kita akan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita ingin melihat tingkat kerohanian seorang, itu bisa dinilai daripada etikanya. Karena etika itu lahir oleh karena pengenalan akan Tuhan. Nah jadi, kita ini terlalu banyak melatih atau mendorong jemaat itu untuk melakukan hal-hal yang religius, is good. Tetapi kita juga mesti kemudian mendorong jemaat untuk punya buah-buah spiritualitas yang bisa kemudian dinikmati dalam bentuk sikap hidup, dalam bentuk karakter. Nah itu mesti dibangun. Nah bagaimana cara kita membangunnya? Latih, karena perbuatan baik itu mesti dilatih. Supaya perbuatan baik itu menjadi kebiasaan. Contoh, seperti kita ini belajar minta maaf. Sekali memang berat. Tapi kalau kita sudah kemudian biasa melatih, maaf ya, sorry ya, saya salah. Maaf ya, sorry ya, tadi perkataan saya kurang tepat. Maaf ya, sorry ya, saya datang terlambat. Lama-lama saya percaya itu akan jadi kebiasaan. Jadi untuk minta maaf, untuk berterima kasih, dan selanjutnya, nah itu sudah tidak mudah lagi. Nah hal seperti ini yang perlu dilatih di dalam gereja. Nah mungkin ada yang lain mau tambahkan, silakan. Mungkin Pak Robert? Iya, jadi menyambung Bapak Gembala Pembina kita yang mengingatkan kita betapa penting aplikasi itu dalam kehidupan. Punya karunia, tetapi aplikasinya nggak jelas, malah menjadi batu sandungan. Itu kita ragukan karunia seperti itu. Jadi sebenarnya simple kalau menurut saya. Alkitab kita ini luar biasa, tulisan di dalamnya luar biasa. Dia tidak hanya bicara karunia, tapi dia bicara buah juga. Jadi ada karunia rohani, ada karunia-karunia roh, tapi juga ada buah roh yang dibicarakan di Galatia pasal 5. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya di situ, jadi gak hanya kita lihat satu sisi. Ya itulah karakter. Nah itu dia, itulah yang sikap ya. Yang kita kenal dengan istilah etika. Etika tadi ya. Jadi makanya ke situ diarahnya sebenarnya. Harus balance di situ. Ya. Pak Edi ada tambahan? Ya memang kedua-duanya ini mesti seimbang. Ya seimbang gitu. Kalau dijaga. Iya. Berarti bisa dikatakan orang punya karunia roh, nggak punya buah roh, dipertanyakan. Iya. Gitu Kak Pak? Bahayanya kalau kita menekankan karunia saja, bisa sombong, bisa jatuh. Karena orang lihat tuh hanya dari sisi karismanya aja. Tapi orang tidak lihat kehidupan sehari-harinya. Kan dalam kehidupan sehari-harinya yang namanya harisma itu, nah itu kan tidak berlaku. Yang berlaku dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah buah rohnya, sikapnya, wataknya, karakternya. Nah jadi kehidupan di mimbar dengan kehidupan di bawah mimbar itu mesti equal, mesti seimbang. Nah jadi karakter, karisma, nah itu mesti seimbang. Karunia, nah kemudian buah, nah itu juga mesti seimbang. Baik, terima kasih Pak. Nah ini ada pertanyaan nih buat Pak Edi. Pak, peranan Roh Kudus itu kan sangat penting ya bagi setiap kita orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kehadirannya, karunia-nya kita sudah bicarakan tadi. Nah kita perlukan, seperti dalam kitab Injil itu, di kitab Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 itu kan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah pertanyaan gini Pak, mengapa sih kita ini orang Kristen atau mereka yang percaya memerlukan karunia-karunia roh dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya,
kita perlu karunia-karunia roh dalam kehidupan sehari-hari karena kita melihat manfaat daripada karunia-karunia ini. Yang pertama adalah karunia-karunia roh itu bermanfaat untuk diri sendiri. Bukan untuk mencari popularitas ataupun untuk mencari apa ya istilahnya itu keuntungan dalam kutip untuk diri sendiri. Tetapi karunia-karunia roh itu memberkati diri sendiri. Contoh seperti pada waktu kita berbahasa roh. Nah, karunia berbahasa roh. Pada waktu kita berbahasa roh, maka karunia bahasa roh itu pembicaraan kita dengan Tuhan. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Dan yang dibangun, yang memperoleh benefit dari itu adalah diri kita sendiri. Dan ini keuntungan dari kenapa Tuhan itu memberikan karunia-karunia roh manfaatnya. Tetapi kepada jemaat juga karunia-karunia roh ini sangat bermanfaat. Karena pada waktu kita memperoleh karunia nubuatan dan kita kemudian bernubuat, maka ada 3 hal yang terjadi pada waktu kita bernubuat. Nubuat itu dipakai untuk membangun, nubuat itu dipakai untuk menasehati, dan juga nubuat itu berisi tentang sesuatu yang bisa menghibur, yaitu menghibur jemaat. Dan dengan demikian jemaat ini bisa kemudian diarahkan kembali. Nah ini kepentingan-kepentingan dan ini manfaat-manfaatnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari kita perlu untuk kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu untuk kemudian memperoleh karunia-karunia itu. Karena saya percaya tidak mungkin karunia itu disediakan Tuhan tanpa kemudian berdampak bagi kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan daripada gereja. Karena tujuan Tuhan memberikan karunia, membangun diri kita sendiri, tetapi juga membangun kehidupan daripada orang lain. Apakah ada tambahan, Pak? Kalau saya boleh tambahkan, karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada gereja supaya tidak ada penonton di gereja. Karena tujuan daripada karunia itu adalah untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja, untuk membangun tubuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi tentang 5 jawatan, tentang 9 karunia pelayanan dan 7 karunia daripada Roh Kudus, itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus supaya seluruh jemaat itu bisa terlibat dalam pelayanan. Dan seluruh jemaat menggunakan talentanya, effortnya, kesempatannya, jabatannya, kekayaannya untuk membangun tubuh Kristus. Nah untuk inilah maka tema daripada bulan ini kita angkatkan. Bahwa spiritual gift itu untuk edifying, untuk memberkati, memperluas gereja atau diri pribadi. Nah kita harapkan agar seluruh jemaat tidak menjadi penonton. Ada lagi Pak Robert? Cukup, udah. Jadi dengan mengenali karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat, maka jemaat bisa bertanggung jawab begitu Pak ya. Bertanggung jawab dalam kehidupan rohani. Ikut bertanggung jawab. Gitu ya Pak. Wow ini luar biasa ya. Artinya Roh Kudus itu kembali lagi untuk membangun. Supaya jangan ada yang merasa aku gak terpanggil. Ini bukan bagianku, tapi semuanya harus. Nah, saya mau tanya ke Pak Robert tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang ataupun Pak Edi. Nah, bagaimana dampaknya jika para pemimpin itu sendiri itu lalai? Lalai dalam hal apa? Dalam memperlengkapi gereja atau umat Tuhan tentang pentingnya karunia Roh Kudus. Waduh. Kalau tadi kan sudah jelaskan karunia itu untuk membangun. Lah bagaimana kalau lalai ya? Lalai. Sementara tadi Pak Edi bilang keuntungan daripada karunia Roh Kudus bukan hanya untuk membangun, terus diri sendiri juga ada. Nah kalau pemimpinnya sendiri lalai itu gimana Pak?
Saya duluan lah. Saya duluan jawab ini. Beliau agak sungkan. Tapi tadi kan beliau sampaikan, sudah diurapi Roh Kudus, ada keberanian. Jadi gini, ada perumpamaan yang Tuhan berikan tuh tentang talenta. Ada orang yang diberikan 1 talenta, ada orang yang diberikan 2 talenta, ada orang yang diberikan 5 talenta. Pada waktu Tuhan datang, percayalah, Tuhan akan menuntut talenta yang Dia percayakan kepada kita. Nah, kenapa kita mengangkat sekarang tema tentang spiritual gift? Karena saya percaya secara pribadi, Tuhan akan segera datang. Nah, kalau kita tidak kemudian memobilisasi jemaat itu untuk menggunakan talenta yang ada, nah kita khawatir. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, pertanggungjawabannya apa? Pada waktu jemaat itu lalai memobilisasi karunia-karunia roh atau mendorong jemaatnya itu untuk mengejar karunia roh, jangan-jangan nanti pada waktu Tuhan tanya, jemaatnya bilang, karena Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Aku menjadi takut dan gentar, maka ke gereja tiap minggu, nah saya hanya duduk diam dan mendengar saja. Nah itu hati-hati. Cari aman ya. Hati-hati, itu hati-hati. Nah melalui talk show ini, nah kita berharap agar ini wake up call buat kita. Kalau kita tahu ini adalah end time, jangan biarkan jemaat menjadi penonton. Ada lagi? Ya, kalau dari saya melihat itu begini, memang bahaya sekali. Pasti ada banyak lah ya jawaban. Bahaya sekali kalau kita sebagai pemimpin gereja, pemimpin rohani, lalai. Malah kata lalai itu sendiri sebenarnya sangat, saya baca-baca di dalam Alkitab ini 1 Timotius 4 ayat 14. Di situ dikatakan jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan, oleh sidang penatua. Jangan lalai menggunakan karunia. Berarti memang nggak boleh lalai. Kalau lalai pasti ada bahaya ya, sanksinya, ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Kata lalai sendiri itu diambil dari kata amelio. Amelio artinya tidak perhatian. Jangan kamu menjadi orang yang tidak perhatian, tidak punya pandangan ke depan, tidak visioner gitu. Itu artinya kata amelio. Jadi karunia sebagai pemimpin kita itu kita harus pakai, kita harus lihat dan tanggung jawab besar. Kita harus impartasi, kita harus ajarkan. Jadi kalau tadi tanya apa yang akan terjadi, saya percaya ada banyak yang akan terjadi. Salah satunya kalau saya lihat kemungkinan kita akan menghalangi bukannya pertumbuhan jemaat secara pribadi, tapi menghalangi pertumbuhan gereja itu sendiri secara keseluruhannya. Menghalangi pertumbuhan gereja sendiri. Sebaliknya, jika gereja melibatkan setiap anggota jemaatnya sesuai dengan karunia-Nya, baik itu untuk pelayanan kesaksian, marturianya, sebagai pelayanan persekutuan dalam bidang koinonianya, kemudian dalam bidang sosial, dalam bidang diakonianya, ini akan membawa gereja akan naik, berkembang. Jadi kalau kita lalai ya pasti konsekuensinya saya lihat itu salah satu dampak yang sangat fatal. Silahkan Pak. Stuck ya? Stuck gitu pasti. Nah, Pak Edi. Iya, istilah yang disampaikan Pak Robert tadi lalai. Ini memang menjadi sesuatu penekanan yang sangat penting untuk kita semua. Sebab orang yang lalai itu kemungkinan yang pertama itu dia malas. Yang kedua dia tuh jahat, kan begitu. Tidak melipat gandakan apa yang ada. Yang ketiga, kemungkinan besar mereka ini mengalami ketakutan bahwa takut, jangan nanti orang lain lebih. Takut kompetisi. Dalam kompetisi. Nah ini yang membuat sebetulnya
gereja tidak bisa berkembang. Talenta itu kemudian tidak bisa berkembang. Nah, lewat media ini, maka saya juga ingin mengajak kita semua, para pemirsa juga, untuk tidak lalai. Bahwa setiap kita itu diberikan karunia oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang di mana karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita semua ini berada? Apakah kita kemudian menyimpannya, tidak menggunakannya, atau kita kemudian dengan rela, dengan ikhlas, kemudian dengan bertanggung jawab, ini kemudian mulai mengerjakan talenta-talenta itu, mengerjakan karunia-karunia itu, mengembangkannya. Sebab pada waktu kita mengembangkannya, maka apa yang kita kembangkan Tuhan itu akan mempercayakan lebih. Tuhan akan mempercayakan lebih, Tuhan akan mempercayakan lebih. Nah, oleh karena itu di gereja kita, di tempat ini, departemen-departemen yang ada, ini kan memang dimobilisasi untuk kemudian melibatkan seluruh jemaat ini untuk kemudian terlibat di dalamnya. Karena saya percaya dengan bertambahnya jemaat, dengan bertambahnya orang yang setiap minggu, setiap bulan dibaptis, ini kekayaan tersendiri yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja, yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada dunia ini. Kami punya kekayaan, dan kekayaan besar yang perlu kita perhatikan itu adalah karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat. Mari kita terlibat untuk kemudian melayani dengan talenta-talenta yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau itu talenta kita untuk menghibur orang, ya pakailah talenta itu. Kalau itu talenta untuk berkhotbah, gunakanlah itu. Kalau talenta itu untuk menasehati, mari kita gunakan hal itu. Kalau kemudian karunia itu untuk bernubuat, maka rajin-rajinlah kita bernubuat. Kalau karunia itu untuk kesembuhan, mari kita melatih, mengupayakan, dan sampai akhirnya kemudian karunia itu bekerja sebagaimana mestinya dalam hidup kita. Jadi kita tidak lalai untuk kemudian tidak menggunakannya. Oh, ada lagi Pak? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Nah, baik. Ini mau ditambah tapi waktunya udah mau habis Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk berikutnya kita pasti akan ada sesi-sesi talkshow seperti ini untuk mungkin Bapak Ibu Saudara penasaran kenapa ya, bagaimana ya. Jangan lewatkan Bapak Ibu Saudara. Dan pertanyaan yang keenam tadi ini mungkin ya, kalau saya boleh bahasakan mungkin untuk para pemimpin, ada tugas bagi kita semua, jangan lalai untuk mengupgrade, jangan lalai mengedukasi jemaat bahwa karunia Roh Kudus itu bermanfaat untuk mereka juga. Seperti kata Pak Edi tadi, bahwa anak-anak rohani bapak-bapak pemimpin ini bukan kompetitor, tetapi ini adalah anak-anak yang memang bisa dipakai Tuhan juga. Dan satu statement lagi Pak, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, kita akhiri pertemuan ini. Ini saya pengen closing statement dari masing-masing narasumber Bapak-Bapak sekalian. Nah, saya pengen dapat pesan apa yang boleh Bapak berikan kepada para pemirsa ya, yang menantikan, yang menyaksikan juga acara ini, tentang pentingnya mengerti tujuan karunia roh yang biblikal, yang ideal, agar tidak menyimpang dari teologi karunia roh yang diajarkan oleh Alkitab itu sendiri. Siapa kira-kira Pak yang duluan? Silakan Pak. Pak Robert. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Ya, sebagai closing statement ada yang pertama yaitu problem tentang karunia Roh Kudus ini akan muncul ketika kita menggunakannya tanpa kasih. Jadi kalau kita belajar firman betul-betul, 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14, itu Paulus menyisipkan karunia-karunia selalu dibarengi dengan kasih gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tujuan ultimate, tujuan yang sangat penting dari apa yang kita bicarakan tentang karunia Roh Kudus adalah untuk menciptakan di dalam diri kita secara pribadi, yaitu kita harus selalu mengalami seperti yang Bapak katakan tadi Pak Bambang, yaitu mengalami kepenuhan.
kita nggak bisa melayani tanpa kita mengalami kepenuhan jam-jam bersama dengan Tuhan. Kita bukan hanya langsung kerja, langsung ke mimbar, langsung khotbah, tapi kita sebenarnya terlebih dahulu kita rindu dan Tuhan memenuhi hidup kita dengan semua itu gitu. Dan yang terakhir yang saya mau katakan itu adalah ujung daripada kita mengalami dan memiliki karunia Roh Kudus, ujungnya adalah bukan untuk semakin tahu, tetapi adalah untuk menjadi semakin seperti Kristus. Itu kira-kira dari saya, Pak. Terima kasih. Apakah dari Bapak-Bapak? Ya, dari saya untuk kita semuanya, jangan mencuri kemuliaan Allah dan jangan memanipulasi karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita gunakan karunia-karunia yang ada, kelebihan-kelebihan daripada kita semuanya untuk satu hal, membangun jemaat untuk kemuliaan Tuhan. Saya sangat setuju. Jangan memanipulasi dan jangan disalahgunakan. Nah, jadi koridor sebagai penutup yang saya mau berikan, itu kita bisa lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-25. Anak-anak Asaf, Heman, dan Yedutun itu disebut adalah orang-orang yang bernubuat dan pribadi-pribadi yang memperoleh karunia penglihatan. Nah, mereka gunakan karunia-karunia roh itu untuk mendukung visi daripada raja dan para panglima dalam ayat yang pertama. Nah, kenapa karunia roh itu harus dipakai untuk membangun jemaat di dalam gereja? Oleh karena masing-masing gereja itu memiliki visi dan misi yang berbeda. Nah, sehingga diperlukanlah orang-orang yang memiliki karunia untuk memperlengkapi gereja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai karunia ini dipakai justru bertabrakan dengan visi dan misi gereja. Karunia-karunia ini harus digunakan untuk membangun gereja lokal tempat di mana dia ada. Nah, itu adalah closing statement yang dari saya. Nah, kiranya ini bisa bermanfaat. Baik. Terima kasih Pak Bambang, Pak Edi, Pak Robert. Ini acara yang sangat memberkati. Ada hal-hal yang baru yang kita bisa peroleh dan para pemirsa juga bisa memperoleh sehingga kita ini sangat diberkati gitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat seluruh bapak-bapak, para narasumber dan para pemirsa. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita akan mengakhiri sesi ini, saya meminta kesediaan Pak Edi untuk boleh menutup kita di dalam doa. Mari saya ajak kita semuanya untuk tunduk kepala. Dan Anda boleh mengangkat tangan dan Anda bisa bebas untuk kemudian berdoa kepada Tuhan. Dan dengan materi kita hari ini, kita berdoa, kita memohon Tuhan mengaruniakan karunia-karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kiranya karunia-karunia yang ada itu kita pakai untuk membangun seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk waktu ini, untuk waktu di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan lewat media ini. Dan dalam doa kami memohon kiranya Tuhan menganugerahkan karunia-karunia dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sepakat karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami akan pakai untuk membangun jemaat, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kiranya berkenanlah Engkau memenuhi setiap kami dengan karunia-karunia yang daripadamu. Ya, Tuhan. Oh, riala nama takala nama rala nama. Kuriala nama sandara nama takarala nama rala nama. Kuriala nama sikiarala nama rala nama takarala nama rala nama rala nama. Oh, riala nama rala nama rala nama. Oh, riala nama rala nama. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya, Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Jamah, Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Dalam nama Kami berdoa untuk
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Saat ini Tuhan, terobosan ekonomi terjadi dalam kehidupan daripada umat-Mu. Lewat talk show pada saat ini, maka anak-anak-Mu boleh melihat bahwa Roh Kudus-Mu bekerja dan mujizat demi mujizat-Mu bekerja. Apa yang kami doakan dan apa yang saat ini kami pohonkan, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati setiap kami. Dan mari kita buka kedua tangan kita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai perjalanan Bapak Ibu Saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dan kobarkan api karunia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Amin.